Shalom Jemaat GBI Afrika dimanapun Anda berada. Mari kita siapkan hati bersama-sama, kita beribadah secara online pagi hari ini. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan melimpah tercurah bagi setiap kita yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Oleh anugerah, oleh pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Kami boleh bersuka cita. Kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan yang Engkau beri hari demi hari. Buat kesembuhan yang Kau limpahkan bagi kami yang sakit Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu sungguh ajaib bagi setiap kami. Dan pagi hari ini bersama-sama kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh naikkan pujian syukur, sorak-sorai hanya bagi nama-Mu. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kami sorakan nama-Mu Tuhan, sebab Kau layak terima hormat pujian, yeay. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkatku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Haleluya, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Amin. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Amin. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat,
sorakan namamu Tuhan. Sebab Engkau ajaib, sebab Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Engkau lebih dari segalanya Yesus. Terima kasih Tuhan. When the mountains fall and the sea turn dry, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. All lies in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, when the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Thank you, Jesus. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. All lies in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love, your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Your hand, you're in control. Enough, you're more than enough for me. Oh, power and mercy. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing,
Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh, segala kebaikan anugerah-Mu, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Pujilah. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Untuk kami mulai bertumbuh, berakar dan berbuah-buah. Dan buah itu nyata bagi bumi ini, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, jemaat GBI Asia Afrika Bandung yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah meskipun online, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan melawat kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kehidupan nafas, untuk damai sejahtera, sukacita, keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami akan mendapatkan dan mendengarkan sebagian dari perkataan firman. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan hati kami yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada saat ini, saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda, tentunya kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan itu sendiri di dalam Markus pasalnya yang kelima. Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19, saudara. Mengingat waktu, kita akan baca bersama-sama. Markus pasalnya yang kelima, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ya, saudara perhatikan bahwa cerita ini dimulai, kalau Anda kembali ke ayat awal, ayat yang pertama dan seterusnya, kita bisa melihat bahwa orang ini kerasukan roh jahat, saudara. Ya, kerasukan roh jahat, bahkan sudah lama, ya. Dan kita tahu bahwa
roh jahat itu bernama Legion, ya. Ayat yang ke-9, ketika Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ya. Saudara perhatikan bahwa sesungguhnya kita tidak tahu, dan Alkitab tidak menjelaskan. We cannot be sure kenapa orang ini dirasuki roh jahat atau muncul atau menguasai orang ini. Ya. Kita tahu juga bahwa roh jahat itu, the spirits of the evil, ya, itu memang ada di muka bumi, dan mereka diizinkan Tuhan. Ya. Kita ingat ketika cerita Ayub juga seperti itu, diizinkan oleh Tuhan. Bahkan iblis itu menghadap Tuhan dan berkata, ya kalau kau angkat pagarmu, maka kami bisa mengganggu dia. Dan Tuhan berkata, oke, saya angkat, tetapi tidak nyawanya. Nah, hari ini saya tidak tahu kenapa ya dengan orang ini, tapi yang saya tahu pasti bahwa Yesus itu berkuasa. Itu yang jelas. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di sini dan membandingkan dengan keadaan sekarang, kita juga melihat hal yang sama. Ada begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan yang hari ini mencengkeram banyak orang. Mereka mengganggu manusia, bahkan mereka menggoda, ya, bahkan menipu manusia sedemikian rupa dengan tawaran-tawaran yang kelihatannya manis. Tetapi hasutan-hasutan itu membawa bukan hanya bagi kita pribadi, tetapi juga sudah masuk di dalam bangsa dan negara. Bahkan kita bisa lihat juga di dalam pekerjaan Tuhan. Kita melihat bagaimana gereja-gereja itu sekarang ditutup dan tertutup, saudara. Dan salah satunya adalah gereja Anda, atau juga gereja yang saya layani. Ada begitu banyak pintu-pintu dan altar itu tertutup, panggung-panggung itu tertutup. Dan kalau Anda tanya kepada saya, apakah itu dari Tuhan? Penyakit itu tidak pernah berasal dari Tuhan, karena kejahatan itu bukan dari Tuhan. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana Tuhan mengizinkan itu, saya tidak ada di dalam ranah itu. Tapi yang saya tahu, kuasa kegelapan itu bisa terjadi. Kalau Tuhan tidak mengizinkannya, maka tidak akan pernah terjadi. Itu adalah jawaban yang normal, saudara. Ya. Nah, yang saya mau bagikan buat Anda bukan di situ, tetapi bagaimana Yesus menyembuhkan, mengusir kuasa kegelapan itu, dan melanjutkan perjalanan. Artinya, Yesus ini bukan pribadi yang terganggu dan bisa diganggu dengan kuasa kegelapan itu, karena dia punya otoritas yang kuat. Dan roh kegelapan itu juga tahu bahwa yang dia hadapi itu adalah Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Bahkan ia memohon dengan sangat, ayat yang ke-10 katakan, supaya Yesus jangan mengusir. Ya. Dan adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Bahkan Alkitab katakan dia melihat Yesus dari jauh, berlari mendapatkannya, lalu menyembahnya. Yang saya mau bagikan begini, ya. Ada banyak orang berkata kepada saya, Pak, kalau saya jadi Kristen, kenapa meskipun saya orang Kristen, tapi kok saya bisa being possessed by the evil spirit? Saya mau katakan, meskipun kita Kristen gitu, ada apa dengan Kristen? Roh kegelapan bisa masuk di situ, roh jahat bisa masuk di situ. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah saya bisa mengalahkan roh jahat? Itu yang jauh lebih penting. Itu jauh lebih bermakna bagi kita. Soal roh kegelapan itu bukan urusan kita, sudah. Ya, dari zaman dulu juga mereka sudah ada. Bahkan dia memiliki kelebihan dari kita, yaitu soal pengalaman. Tetapi kalau Anda perhatikan di sini, dia tunduk kepada Yesus. Dia menyembah kepada Yesus, berlari dari jauh, dia sudah berlari. Dan kalau kita lihat dan menerjemahkannya, seharusnya we supposed to be like Jesus. Kenapa demikian? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang ditebus oleh Yesus. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diusir dan berkuasa atas
kuasa kegelapan itu. Tapi yang terjadi hari ini kita bisa melihat banyak orang Kristen seringkali being possessed. Ya sudah dibaptis, sudah melayani Tuhan, tetapi tetap dirasuki oleh kuasa kegelapan. Hanya bedanya tidak berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Atau harus dirantai, tidak. Sekarang iblis memakai dengan caranya yang berbeda, saudara. Ya, dengan hal-hal yang Anda bisa melihat. Alkitab bahkan katakan dia menyamar seperti malaikat terang. Seperti. Tapi bukan malaikat terang. Dibutuhkan hikmat, dibutuhkan kebijaksanaan, akal budi, marifat, bahkan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk bisa mengidentifikasi. Bahkan bukan hanya orang yang kita identifikasi, tapi sebelum kita mengidentifikasi orang, kita harus bertanya dan mengidentifikasi diri kita. Apakah we being possessed? Apakah kita juga sedang dikuasai oleh roh kegelapan ini? Mereka begitu cerdik, saudara. Bahkan tidak hanya cerdik, lihai dan licik untuk menghancurkan iman orang-orang percaya. Dan kita melihat sekarang adalah akhir daripada zaman ini. Kita melihat mereka bekerja keras. Tapi on the other hand, kita juga harus percaya bahwa Tuhan juga bekerja keras. Untuk apa? Untuk menghasilkan satu anak-anaknya yang memiliki satu tatanan hidup yang benar. Untuk masuk di dalam sorga yang mulia. Lupakan kalau kita bilang, wah kita sudah ditebus, amin. Kita sudah diangkat menjadi anaknya, amin. Tapi saya juga mau katakan buat Anda bahwa iman itu, iman the genuine faith itu, ya, itu juga harus diikuti dengan tindakan yang benar. Bukan hanya sembarang kita mengikuti Yesus, tetapi kita juga harus memiliki satu action di dalam genuine faith. Ya. Jadi genuine faith always involves, selalu melibatkan tindakan demi tindakan. Jadi orang benar itu selalu bisa dilihat dari tindakannya. Bukan hanya paras, bukan hanya perkataan saja, tetapi tindakannya gitu. Apakah dia menyingkirkan orang Kristen yang lain? Apakah dia di belakang daripada rekan seiman menceritakan dengan busuk, menceritakan dengan tidak benar? Saya mau katakan buat Anda, kita sedang being possessed, kita juga sedang dikuasai oleh roh kegelapan itu. Oleh sebab itu, bagaimana kita melihat jawaban daripada Yesus after atau setelah roh jahat itu diusir, yaitu di ayat yang ke-18, ya. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Nah, saudara tahu apa jawaban Yesus? Yesus tidak memperkenankannya. Hari ini kita bisa melihat orang sedang menarik perhatian orang lain. Bukan hanya di sekuler, tetapi juga sekarang masuk di dalam kehidupan rohani. Masuk di dalam kehidupan melayani. Orang berduyun-duyun, berusaha dengan keras supaya mengikuti kita, saudara. Itu bukan hal yang salah. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, bukankah kita adalah anak-anaknya, saudara? Kita juga harus seperti Yesus. Bukan hanya dalam perkataan, tapi juga dalam tindakan. Ayat yang ke-19 katakan, Yesus tidak memperkenankannya. If I were Jesus, kalau saya jadi Yesus, ini adalah kesempatan yang baik buat saya untuk diikuti atau untuk melihat perkembangan pelayanan saya itu naik level lagi karena ada begitu banyak bertambah jiwa yang ada di belakang saya. Dan hari ini kita melihat juga banyak hal seperti itu. Bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi di balik itu memuliakan diri sendiri. Tapi Yesus tidak seperti itu. Ayat yang ke-18, supaya ia diperkenankan menyertai dia, tapi Yesus tidak memperkenankan. Ayat 19. Bahkan ini yang dikatakan oleh Yesus, pulanglah ke rumahmu kepada orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jadi ada 3 perkara yang saya mau berikan buat Anda, kenapa Yesus tidak memperkenankannya. Yang pertama, saudara, yang kalau saya baca dari ayat ini, kembali ke Markus
pasalnya yang kelima ini, kita bisa melihat di sini bagaimana Yesus itu tidak memperkenankan orang ini untuk mengikuti dia. Ini bicara tentang iblis itu sudah didiamkan oleh Yesus, had been alone, dan tidak boleh berkata-kata lagi. Jadi orang ini sudah ditinggalkan ya oleh iblis itu, dan sekarang iblis itu sendirian, atau saat itu iblis itu sendirian. Dan keterangan ini menunjukkan bahwa iblis ini tidak bisa lagi, tidak sanggup lagi untuk berkata karena Yesus sudah mengusirnya. Jadi hal yang menarik yang saya bisa bagikan buat Anda, bahwa telling others what Jesus did for him would prove that he was healed. Jadi memberitahu kepada orang lain bahwa dia telah disembuhkan, telah telah diusir kuasa kegelapan itu oleh Yesus, jauh lebih bermanfaat, saudara. Amin, saudara. Karena that time, pada saat itu iblis itu tidak lagi menguasai dia, dan sudah berhenti berbicara, sudah berhenti berkuasa, dan ada satu hal yang lebih, orang ini sekarang sudah sembuh dan dia harus memberitahu kepada orang banyak, entah itu sahabatnya, entah itu keluarganya, entah itu rekan-rekan sekampungnya, apa yang telah Tuhan lakukan terhadap dia, dan iblis itu tidak mengganggu dia lagi. Halo. Nah, bagi saya dan Anda, terjemahannya adalah seperti ini. Kalau kita tahu persis bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, kita juga harus percaya bahwa iblis tidak lagi berbicara kepada kita. Dia tidak sanggup lagi berbicara kepada kita. Kenapa kita harus memberikan perhatian kita yang lebih kepada iblis? Harusnya kita memberi perhatian yang lebih kepada Tuhan dan firman-Nya, Tuhan dan pekerjaan. Yesus tidak memperkenankan. Kenapa? Jauh lebih baik bagi orang itu untuk menceritakan kepada orang lain, kepada keluarganya, kepada orang-orang sekampungnya, kepada orang-orang yang tahu bahwa dia sesungguhnya telah dikuasai oleh roh jahat dulu, sekarang sudah disembuhkan oleh Tuhan, karena Tuhan, Yesus juga tahu, dan orang-orang juga tahu, kalau dia berbicara, sesungguhnya orang ini sudah tidak dikuasai oleh roh kegelapan. Bagaimana dengan saya dan Anda? Apakah kita sudah tahu juga bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh roh kegelapan? So, tell others. Beritahu kepada orang lain. Mungkin kehidupan kita dulu buruk. Mungkin kehidupan kita tidak baik. Mungkin kita memiliki jalan yang salah dulu. Beritahu kepada mereka. Dengan jalan seperti itu, maka nama Tuhan dipermuliakan. Lebih efektif, more effective, lebih bermanfaat bagi Tuhan dan kemuliaan. Banyak orang seringkali melayani, tetapi dia tidak berbuat apa-apa di dalam tindakan. Hanya mengikuti Yesus. Dia masuk gereja, dia naik ke atas panggung, dia melayani. That's it. Pertanyaannya adalah, after church, setelah gereja, after sermon, setelah ibadah, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Tell others. Beritahu kepada mereka. Ini loh, aku dulu jahat, aku dulu nggak baik, aku dulu punya banyak hutang, aku dulu nggak benar. Sekarang kau lihat, bukan hanya dengan kata-kata, dengan tindakan orang bisa melihat. Justru dalam suasana COVID-19, resesi ekonomi, bahkan ancaman-ancaman yang lain, Anda akan tetap berdiri dengan tegak. Karena iman itu melibatkan, involves tindakan. Saya mau katakan buat saudara, banyak orang bilang beriman, tapi dia tidak bertindak. Artinya dia tidak berjalan, dia tidak melangkah, dia tidak mengatakan kepada mereka, dia tidak menjadi contoh teladan bagi orang lain. Saya mau katakan, iman itu menjadi tidak bermanfaat sama sekali. Yang kedua, kalau saya boleh tambahkan, yang kedua, kita melihat bahwa Yesus itu menyembuhkan, ya, bahkan mengusir roh jahat itu di daerah Dekapolis. Bahkan Alkitab mengatakan di situ di daerah Gerasa, ya. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan di ayat yang pertama, ya, itu di seberang danau di daerah orang Gerasa.
Ini bicara tentang bagaimana a Gentile and pagan area, that was the area. Artinya, Yesus menyembuhkan atau mengusir kuasa kegelapan itu di daerah Gentile and pagan area. Di daerah tempat-tempat orang menyembah berhala. Ya. Or di daerah yang bukan majority, itu mainly Jews, ya, orang-orang Yahudi. Nah, kenapa Yesus tidak mengizinkan? Pertanyaannya sederhana, saudara, bahwa dia tidak mau orang ini akan mengikut Yesus, dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang bisa mencegah atau menghalangi dia. Karena orang ini akan bersaksi. Orang ini akan ribut. Orang ini akan bercerita. Dan banyak orang, yaitu orang-orang yang tidak menyembah Allahnya Israel, bahkan ada di tempat daerah orang-orang penyembah berhala, akan mencegah atau bahkan menghalangi Yesus. Mengerti maksud saya? Ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa orang ini akan menimbulkan masalah, tetapi Yesus tahu bahwa bukan juga menjadi beban, tetapi it's better. It's jauh lebih baik orang itu bersaksi di tempatnya sendiri, di kampungnya sendiri. Otherwise, kalau tidak, Anda bisa melihat bagaimana. Coba lihat, di sini ada keterangan, ya, ayat yang ke-17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ya. Kenapa demikian? Karena bagi orang-orang di sana, dengan korban babi-babi itu, Yesus sudah merugikan. Ya. Jadi kalau orang ini juga ikut bersama dengan Yesus, maka menjadi halangan bagi Yesus dan rombongan. Saya tidak mengatakan itu beban, tetapi kita melihat di sana ada begitu banyak religious leaders, ya. Jadi orang-orang yang katakanlah pemuka-pemuka agama, ya, yang akan mencegah orang ini. Bagi Yesus it doesn't matter. Dia mau pergi kemana, dia disuruh meninggalkan, dia tahu programnya, dia tahu masa depan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi bagaimana dengan orang ini? Pasti juga akan dicegah. Lebih baik daripada orang lain mencegah, lebih baik Yesus mengatakan itu. Dan dia mengatakan dengan halus bahwa pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampung, beritahukanlah kepada mereka. Dan saya yakin dan percaya ini cara yang jauh lebih efektif. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita juga bisa melihat bahwa Yesus memperkenankan orang ini pulang ke rumahnya itu untuk mengekspand, yaitu untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa Gerasa dan Dekapolis itu the 10 cities adalah tempat perdagangan, ya. Dan kalau orang ini pulang ke tempat itu dan dia mengenal juga orang-orang sekampung, dia tahu juga keluarganya dia di situ, dia menceritakan, banyak orang yang mengenal dia, dan lebih banyak lagi orang yang mengikut Yesus. Kita bisa melihat bagian terakhir, yaitu di dalam Matius pasalnya yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-25, Alkitab katakan begini, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang, lihat, dengar baik, dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Kita melihat di sini, kalau orang ini pulang, maka Yesus sedang memperluas pekerjaannya di muka bumi, khususnya di Dekapolis, di Gerasa, dan orang ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Anda pulang ke rumah setelah ibadah, Anda mematikan handphone Anda setelah beribadah, Anda dengar firman Tuhan, pulanglah ke rumah, pulanglah ke teman-teman sekampung, ceritakan kepada sahabat-sahabat, ceritakan kepada orang banyak bahwa yang merubah hidupku, yang memberkati aku adalah Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan sorga dibesarkan, diperluas di muka bumi. Dan Anda tahu, Anda adalah duta-duta Injil itu. Tuhan Yesus memberkati.
Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami telah dibuat oleh Tuhan bahwa iblis diusir oleh Tuhan. Kuasa kegelapan tidak ada lagi di tubuh kami. Sudah disuruh berhenti berbicara. Dan kami hanya mendengarkan ketika Tuhan yang berbicara. Oleh sebab itu, biarlah kami menjadi corongnya Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan kepada kami sampaikan kepada orang banyak. Dan yang kedua, kami adalah suratan yang terbuka itu. Kami harus menceritakan kepada orang lain. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu penjuru itu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, ajar kami juga Tuhan untuk menceritakan apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Di dalam kehidupan kami adalah alat bagi Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu di muka bumi. Dan bumi yang luas ini dimulai juga dari kami, dari lingkungan keluarga kami, teman-teman dekat kami, teman-teman sekampung kami, tetangga-tetangga kami, bahkan kepada kerabat, bahkan kepada orang luar, baik yang kami kenal maupun yang tidak kenal, yang tidak kami kenal sekalipun. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang boleh hadir dan mendengarkan firman-Mu ini. Berkati keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati juga Tuhan keuangan finansial mereka. Apa saja yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami percaya kami akan mendapat berkat melalui perjamuan kudus ini. Jika kami melakukan dengan penuh iman kami kepadamu Tuhan. Ada kuasa yang akan tetap terus mengalir dalam hidup kami. Layakkan kami, kuduskan kami, supaya perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat buat kami semua. Di hadapan kami ada roti yang adalah tubuh-Mu, tubuh yang terpecah-pecah, supaya kami yang terpecah-pecah dipersatukan di dalam Engkau. Dan di hadapan kami ada anggur yang adalah darah-Mu, darah perjanjian, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai jalan pengampunan dosa. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saudara, kita angkat roti ini. Dan firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Yesus? Apakah saudara percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit saudara? Kalau saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tubuhmu yang benar-benar makanan. Dan kami mengangkat cawan kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Yesus? Apakah saudara percaya kuasa iblis, kuasa kutuk sudah diputuskan dan dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah? Kalau saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat darahmu yang benar-benar minuman. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami bersyukur. Kami menyerahkan kehidupan kami menyembah-Mu, sebab hanya Engkau-lah yang layak terima hormat, pujian, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, buat karunia-Mu. Buat tubuh dan darah-Mu, Haleluya. tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Haleluya.
kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus ini. Karena Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan bersamamu kami menatap masa depan kami. Masa depan cerah penuh pengharapan. Ada penyertaan Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur dan kita boleh naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita saudara. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dan selamat hari Minggu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.